Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita hari ini adalah pengawasan project. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana waktu pengerjaan project, kemudian biaya project, kemudian penjadwalan. Selanjutnya kita adalah membahas bagaimana pengawasan project itu sehingga project berjalan sebagaimana perencanaan yang sudah kita lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Nah, di awal kerangka manajemen project itu kita gambarkan seperti ini, adanya 8 bidang manajemen yang harus kita pahami. Scope management, time management, kemudian cost management, quality management, kemudian ada HR management, kemudian ada komunikasi, ada price management, dan procurement. Ya. Dan kedelapannya itu terintegrasi di dalam project management. Project itu diberikan oleh stakeholder. Ya. Nah, kita sebagai pelaksana tentunya ingin mencapai suatu hasil yang sukses. Untuk mencapai itu semua, kita harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan proyek yang mencakup 8 skop manajemen tadi. Nah, ini dari keterangan gambar, stakeholder itu adalah yang mempunyai proyek. Proyek didelegasikan ke manajer proyek, kemudian manajer proyek mengelola dan memanage proyek tersebut. Nah, tadi dikatakan pengelolaan proyek itu meliputi 8 bidang manajemen. Ya. Mulai dari scope management, time management, cost management, procurement, komunikasi manajemen, risk management, dan integrasi manajemen melalui project integration management. Kemudian penerapan tool dan teknik. Nah, di dalam melaksanakan suatu project tentunya harus menguasai tool dan teknik dan metode terkait dengan yang diterapkan sesuai dengan bidang keilmuan. Dengan harapan tentunya proyek itu sukses. Di awal dulu kita sudah pernah singgung, mengapa harus ada manajer proyek? Banyak proyek gagal disebabkan oleh ketidakmampuan seorang manajer proyek. Hal ini disebabkan dalam proses penunjukan manajer proyek tidak didasari oleh keahlian yang dimilikinya, namun lebih kepada faktor kepercayaan dan kedekatan serta loyalitas semata. Nah, faktor kedekatan ini ya bisa aja hubungan baik, keluarga, ya. Kemudian memo dan segala macam. Ya. Faktor kepercayaan dan loyalitas jelas penting. Namun di atas itu semua keahlian seorang manajer itu harus ada. Nah, kita ulang kembali di pertemuan-pertemuan kita di awal, ada 8 skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer project. Yang pertama, dia harus leadership atau punya jiwa kepemimpinan. Seorang manajer harus mampu dia memimpin, dan itu tentunya harus punya jiwa kepemimpinan, mengerti cara memimpin. Kemudian yang kedua, problem solving, skill atau keahlian memecahkan masalah. Apabila di dalam suatu project itu ditemukan suatu masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh pelaksana project atau tim project, maka manajer project harusnya mampu mencarikan jalan
keluarnya untuk menyelesaikan masalah. Dan ada writing skill atau keahlian menulis. Ini penting, salah satunya di dalam membuat laporan project ataupun di dalam membuat proposal project. Tentunya semakin baik proposal project akan semakin mudah dipahami oleh akan mudah dipahami oleh stakeholder. Presentation skill, ahli dalam melakukan presentasi. Nah, apa yang sudah ditulis di dalam laporan, di dalam proposal project, seorang manajer project harus bisa mempresentasikan. Dalam mempresentasikan tentunya harus punya daya tarik. Jadi bukan hanya membacakan saja, tetapi ada daya tarik dalam penyampaian. Nah, ini keahlian yang harus dimiliki seorang manajer project. Sehingga stakeholder paham akan isi dari proposal ataupun laporan project. Kemudian communication skill atau ahli di dalam berkomunikasi, ya. Team player skill atau ahli di dalam menjalankan tim, kemudian profesional, ya. Kemudian strong admin skill atau kemampuan yang handal untuk mengatur. Dan yang kesembilan, knowledge of project manajemen atau pengetahuan tentang manajemen project. Ini sebetulnya sudah kita bahas di pertemuan awal kita dulu. Skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer project. Sengaja saya ulangi kembali itu untuk kita mudah masuk ke dalam materi kita hari ini adalah pengawasan project. Nah, di dalam pelaksanaan project ada 5 besar kegiatan atau proses di dalam manajemennya. Yang pertama inisiasi, tadi tuliskan di sini inisiasi. Yang kedua adalah planning. Kemudian yang ketiga executing. Jadi inisiasi itu bagaimana kita menerjemahkan suatu project, memahami suatu project, kemudian kita melaksanakannya. Bukan melaksanakan, merencanakannya. Jadi perencanaan ini termasuk kuasa kerjanya, biayanya, mutu yang ingin dicapai, kemudian selanjutnya baru kita laksanakan atau eksekusi. Nah, di dalam pelaksanaan ini selalu dilakukan pengawasan. Pengawasan akan dibandingkan lagi dengan perencanaan. Apakah yang sudah dikerjakan itu sesuai dengan perencanaan? Makanya kita lihat di sini ada 2 arah panah yang bolak-balik. Ya. Apabila yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka kembali diperbaiki seperti itu. Nah, ini fungsi dari kontrol. Kemudian apabila itu sudah selesai, baru dilakukan closing terhadap suatu project. Nah, detailnya bisa kita lihat di sini. Inisiasi project adalah tahap awal suatu project dimulai. Pada intinya, inisiasi project adalah mengawali sebuah project. Dalam artian memberikan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Jadi secara umum itu sudah bisa dipahami apa sih proyek yang akan dikerjakan. Planning project merencanakan proyek yang akan dikerjakan dalam bentuk dokumen perencanaan manajemen proyek. Nah, ini kembali kita ke WBS. Di WBS kita buat breakdown dari setiap kegiatan yang ada di dalam suatu proyek. Dan setiap kegiatan itu kita hitung waktunya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan masing-masing kegiatan. Dan di masing-masing kegiatan kita hitung biayanya. Berapa biaya yang harus kita anggarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
tentunya dengan mutu yang diinginkan. Kemudian proyek eksekusi, yaitu adalah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan proyek tersebut. Jadi pelaksanaan proyek itu berpedoman pada perencanaannya. Nah, ini dia project controlling, mengontrol terhadap setiap aktivitas proyek. Mengontrol apakah langkah demi langkah dalam pelaksanaan proyek tersebut sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dengan manajemen proyek. Nah, yang telah ditentukan itu yang dimaksudkan dengan perencanaan sebelumnya. Kemudian project closure adalah akhir dari serangkaian kegiatan proyek dengan memberikan laporan tentang hasil proyek. Nah, di dalam pelaksanaan proyek, kita lihat ke sini kembali, ya, adanya planning dan adanya eksekusi. Eksekusi adalah melaksanakan proyek. Setiap pelaksanaan proyek mestinya adanya laporan. Ya, mungkin laporan harian atau mungkin paling lama laporan minggu. Dan itu dilakukan pengontrolan atau pemeriksaan. Apakah apa yang dilaporkan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Intinya di dalam laporan itu adalah progres kerjanya, kemudian pemakaian sumber dayanya, kemudian waktu yang telah digunakan, berapa persen biaya yang sudah digunakan, dan berapa lama waktu yang sudah digunakan. Apakah itu sesuai dengan perencanaan. Jadi, di dalam fungsi pengontrolan itu selalu ada laporan. Maka itu disebut laporan progres kerja. Oke, selanjutnya. 3 faktor pembatas proyek yang penting pengawasan. Nah, proyek itu secara umum ada 3 tantangan. Yang pertama, skop atau bidang kerja itu. Yang kedua adalah biaya. Dan yang ketiga tentunya waktu. Skop, biaya, waktu untuk mencapai penyelesaian proyek. Jadi target itu adalah penyelesaian proyek. Tentunya dengan mutu yang telah ditetapkan. Maka ketiganya ini, skop, biaya, dan waktu itu biasa disebut dengan triple constraint. Optimasi triple constraint, skop, waktu, dan biaya sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan dalam sebuah target. Untuk mencapai kualitas dari suatu target tertentu, maka setting atau optimasi ketiga komponen tersebut sangatlah diperlukan. Triple constraint sama quality factor sama dengan quadruple constraint. Jadi, adanya scope, adanya biaya, dan waktu ini untuk di dalam menyelesaikan suatu proyek. Ini disebut dengan triple constraint atau 3 tantangan. Kemudian tercapainya suatu mutu yang diharapkan, maka itu disebut dengan quadruple constraint. Jadi quadruple constraint itu gabungan dari triple constraint dengan quality factor. 3 hal pengawasan proyek, waktu. Yang perlu diperhatikan di situ adalah kegiatan proyek yang harus dikerjakan. Ya, yang pertama scope ya. Itu merupakan kegiatan proyek yang harus dikerjakan. Harus jelas ya, bagian mana yang dikerjakan dan tentunya ada batasan mana yang tidak harus dikerjakan. Tujuannya agar jangan ada bagian dari pekerjaan itu nanti yang tertinggal. Kemudian yang kedua, waktu. Waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan proyek. Maka di setiap kegiatan proyek itu kita harus sudah mempunyai perkiraan waktunya. Nah, nanti di dalam pengawasan, apakah waktu pelaksanaan sudah sesuai dengan perkiraan waktu? Apabila terjadi pemborosan waktu pelaksanaan jauh lebih tinggi dibanding perkiraan waktu, maka ada kemungkinan nanti proyek akan
lama selesai atau molor dari waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian biaya. Biaya yang dianggarkan dalam pelaksanaan proyek. Setiap kegiatan dari proyek itu, masing-masing kegiatan itu sudah punya penganggaran biaya. Maka yang harus diawasi apakah dalam pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan anggaran yang dibuat. Apabila terjadi biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada anggaran, maka proyek ini sudah dipastikan nanti kekurangan biaya. Nah, ini pentingnya pengawasan suatu proyek. Dikatakan di sini, ketika mengelola proyek, jika satu perubahan, kita harus melihat dua lainnya. Artinya, kalau waktu bertambah, maka sudah dipastikan biaya atau mungkin skop akan terganggu. Ya. Jadi kita harus melihat dua lainnya dan melihat apakah mereka juga berubah. Jika mereka berubah, maka kita harus melakukan beberapa jenis kontrol untuk mendapatkan kembali proyek yang sejalan. Jadi kalau terjadi penambahan waktu, maka di pekerjaan berikutnya kita harus melakukan crash atau percepatan proyek sehingga target waktu yang telah direncanakan bisa dicapai. Ketiganya jelas memiliki batasan. Skop ada batasan yang harus dikerjakan dengan mutu yang ditetapkan. Waktu pengerjaan yang sudah diperhitungkan dan biaya yang sudah dianggarkan. Pengawasan dilakukan agar ketiga sesuai dengan yang sudah diplanningkan. Nah, ada beberapa faktor utama dalam pelaksanaan proyek ini disampaikan oleh Jim Johnson. Yang pertama, masukan dari pengguna kurang. Jadi ketika kita di dalam melakukan observasi di perencanaan proyek, kita kurang mendapatkan masukan atau input dari pengguna. Nah, ini pasti akan bermasalah nanti kepada pelaksanaan proyek. Yang kedua, kebutuhan dan spesifikasi tidak lengkap. Mungkin kita butuh software tetapi tidak sesuai dengan spesifikasinya. Atau kita butuh hardware tapi tidak sesuai dengan spesifikasinya. Maka hasilnya pasti nanti akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, kebutuhan dan spesifikasinya berubah. Ya. Sebagai contoh, umpamanya kita harus menggunakan komputer yang direncanakan itu harus pakai Core i7 umpamanya. Ternyata begitu dilakukan pengadaan yang disediakan cuma Core i5 umpamanya. Jelas nanti prosesnya pasti berubah, tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, kurangnya dukungan eksekutif. Nah, dukungan eksekutif ini baik dari stakeholder itu sendiri, dari si pemberi proyek. Ketika kita melakukan survei, kurang dukungan dari bidang-bidang yang kita lakukan survei. Mereka tidak proaktif memberikan data yang kita butuhkan. Berikutnya, kurang kompetennya teknologinya. Ya, mungkin ini keterbatasan di bidang teknologi. Kemudian kekurangan sumber daya. Kekurangan sumber daya bisa aja dari sisi hardware, software, maupun dari SDM. Ya. Di project IT mungkin dari sisi analis yang kurang, atau dari sisi programmer yang kurang, ataupun dari tester. Berikutnya, harapan yang terlalu tinggi. Nah, sehingga tidak tercapai dengan sempurna. Kemudian sasaran tidak jelas. Nah, ini tentunya lebih berbahaya lagi apabila kita dalam melaksanakan suatu proyek tapi sasarannya tidak jelas. Waktu terlalu singkat. Sudah pasti proyeknya akan gagal. Karena biasanya walaupun sudah dilakukan
crash program untuk project itu tetap aja mungkin tidak tercapai, ataupun kalau tercapai mutu project tidak sesuai. Kemudian yang berikutnya, menggunakan teknologi baru. Nah, ini termasuk tantangan utama di dalam melaksanakan suatu project. Nah, bagaimana kondisi agar project itu sukses? Ini disampaikan oleh Standish Group. Ya. Yang pertama, eksekutif mendukung. Ya. Kemudian yang kedua, ini mestinya poin kedua ya, pengguna terlibat. Jadi, kalau kita kembali ke dalam analisa perancangan sistem, pengguna melibatkan user. Jadi kalau pengguna itu terlibat di dalam pelaksanaan proyek, artinya memberikan masukan dan seterusnya. Jadi diharapkan proyek itu bisa lebih sukses. Kemudian manajer proyek berpengalaman, sasaran bisnisnya jelas, kemudian lingkup sempit. Artinya di sini skop dari pekerjaan itu jangan terlalu luas. Jadi disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Kemudian infrastruktur perangkat lunak baku atau standar. Jadi kalau memang diminta komputernya harus i7 umpamanya, prosesornya i7. Ya, tetap harus diadakan i7, jangan dikurangi jadi i5 apalagi i3. Kemudian kebutuhan dasar tetap. Ya, kebutuhan dasarnya tetap. Kemudian menggunakan metodologi formal. Jelas metodologinya. Kemudian estimasi yang andal. Nah, ini yang penting sekali. Bagaimana bisa mengestimasi waktu, bisa mengestimasi biaya dengan tepat. Ya. Karakter manajer project yang efektif. Ini disampaikan oleh Zimmerman dan Yasin. Nah, ini ditinjau dari sisi manajer proyek. Seorang manajer proyek itu harus menjadi teladan. Yang kedua, visioner, ya, punya wawasan ke depan. Kemudian mempunyai kompeten secara teknis, jadi punya kompetensi lah. Dapat mengambil keputusan, kemudian komunikator yang baik. Tadi juga sudah kita singgung, ini terkait dengan skill seorang manajer. Ya. Kemudian motivator yang baik, artinya seorang manajer itu mampu juga memotivasi anggota timnya agar lebih baik. Kemudian menemui manajemen puncak bila perlu. Jadi seorang manajer itu apabila dibutuhkan, dia mau atau berani menemui pimpinan. Jadi ada manajer malah mencoba menyelesaikan sendiri, padahal saat itu dia sebetulnya sudah bukan kapasitas dia lagi, harusnya sudah melibatkan manajemen puncak. Nah, dia tidak sungkan di situ untuk menemui manajemen puncak bila diperlukan. Selalu mendukung anggota tim dan mendorong ide baru. Fungsi manajemen proyek, fungsi dasar manajemen proyek adalah pembatasan, perencanaan, perkiraan, penjadwalan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penutupan. Penutupan maksudnya closing dari suatu proyek. Pelingkupan atau scoping atau lingkup mendefinisikan batas-batas proyek. Kemudian perencanaan, merencanakan, mengidentifikasi tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Perkiraan, estimasi tiap tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek yang harus diperkirakan. Kemudian penjadwalan, memberikan rencana proyek dengan membuat jadwal untuk semua aktivitas. Kemudian, pengorganisasian, manajer proyek harus memastikan bahwa anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tentunya penempatannya pun sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nah, seorang manajer proyek juga melakukan pengarahan. Manajer harus mengarahkan aktivitas-aktivitas tim. Jadi
begitu dia sudah ditempatkan di posisi masing-masing, seorang manajer project bisa memberi arahan ke masing-masing tim. Berikutnya melakukan pengontrolan, ya. Mungkin mengontrol tim atau mengontrol per orang. Dan penutupan, closing, ya, atau menutup project. Dan menilai apakah project itu sukses atau gagal. Tentunya harus dibuatkan dalam bentuk laporan. Fungsi-fungsi di atas tergantung pada komunikasi antara personel yang berkesinambungan antara manajer project, tim, dan manajer-manajer yang terlibat. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini di dalam pengawasan project. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.